Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para saudaraku sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertegur sapa, kita bisa merasakan nikmatnya Islam dalam bentuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bisa saling menasihati antara sesama orang iman dalam hal kebenaran dan dalam hal kesabaran. Para saudaraku sekalian, pertemuan kali ini kita coba saling mentadabur dan memahami tentang sistem pikiran yang Allah berikan kepada manusia. Yang mana pada hakikinya kita mengerti bahwa manusia itu selalu berpacu dengan hal baik dan hal yang buruk. Nah, pertanyaannya kenapa demikian? Kok ada baik dan ada buruk? Nah, lalu juga buat apa kita hidup kalau memang ada banyaknya cobaan, ada baik, ada buruk. Kenapa tidak disetting semuanya baik semuanya? Nah, jadi kalau kita lihat asal muasalnya, kenapa ada baik, ada buruk? Gampangannya kita lihat karena endingnya nanti akan ada surga dan ada neraka dan ada pertanggungjawaban di sana. Kita sebagai orang iman yang sudah mengerti bahwa alur hidup itu memang dinamis dan alur hidup itu perlu ada yang namanya hitam dan ada yang namanya putih. Pakaian putih itu kalau tidak ada nodanya, maka tidak akan terlihat mana bagian yang bersih dan mana bagian yang kotor. Ya. Dengan adanya noda, maka kita tahu mana aspek yang harus kita singkirkan sehingga kesucian atau keputihan pakaian tersebut bisa dominan kembali. Nah, dalam konteks pikirannya manusia, manusia itu terilhami oleh dua hal, yaitu ilham baik, ilham ketakwaan, dan ilham fujur, ilham buruk. Di surat Asy-Syams dijelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi manusia itu berilham ilham takwa dan ilham fujur, para saudaraku sekalian. Jadi tidak heran kalau kita kok dilalah hidup pagi itu kepikiran untuk sholat duha, tasbih dan lain-lain. Tiba-tiba sore kita kepikiran kerjaan sampai larut, asar kita kelewat diropel sama sholat maghrib. Oh, itu tidak heran. Karena memang ilham itu ada dua. Ilham baik, ilham takwa, dan juga ilham fujur. Sekarang yang kita pelajari adalah bagaimana menjaga ilham baik ini dan apakah formulanya dan bagaimana konsep awal sampai titik mana nanti muaranya ilham baik ini akan menetap di diri kita sebagai manusia. Nah, para saudaraku sekalian, sebelum kita ingin melihat apa goal ilham yang baik itu, pertama kita harus pelajari siapa diri kita. Kalau kita sudah paham siapa diri kita, maka kita pun akan melihat jelas dengan transparan bagaimana sistem otak kita. Karena manusia, pada dasarnya itu ada 4 klasifikasi sifat atau 4 klasifikasi karakter. Yang pertama itu adalah amarah. Yang kedua itu adalah lawamah. Yang ketiga itu mulhamah. Yang keempat itu adalah
mutmainnah. Yang pertama, karakter amarah. Biasanya orang tuh kenal kalau karakter amarah itu orang yang selalu marah-marah, orang yang selalu identik dengan emosional dan ego yang tinggi. Namun kalau kita lihat pada awalnya, amarah itu adalah karakter di mana seseorang merasa bahagia ketika dia melakukan hal-hal yang jelek. Jadi hormon endorfin atau efek kebahagiaan itu timbul ketika niat jelek dia itu tersalurkan. Contoh, dia ada kepikiran untuk menyebarkan hoax kepada teman-teman di tongkrongannya atau di arisan ibu-ibu. Nah, curhat sana sini, ketika tahu saat di rumah di scroll di WhatsApp grup, oh alhamdulillah, hoax yang saya sebarkan tadi pagi sekarang satu grup tahu semua. Dia senang ketika dia berbuat kejelekan. Berarti karakter orang tersebut ada di tahap amarah. Nah, tahap amarah ini adalah tahap terendahnya pikiran manusia atau diri manusia. Setelah itu apa lagi? Setelah itu masuk di tahap lawamah. Lawamah ini adalah sifat atau diri yang dia naik level dari amarah. Nah, biasanya karakter ini adalah karakter yang mana seseorang itu ketika ingin mengerjakan kejelekan, dia tidak langsung ngerjain kejelekan, tidak langsung disupport pikiran jeleknya. Beda sama amarah ya, kalau amarah langsung dijalankan, kalau berhasil dia bahagia, kejelekannya berhasil. Kalau lawamah ini, dia lebih bertarung dulu pikirannya. Namun ketika pikiran sudah bertarung, ujung-ujungnya yang menang pikiran jeleknya. Gitu. Jadi contoh, dia ingin menyebarkan hoax seperti awal tadi. Wah, dia berpikir 2 kali. Waduh, tapi kalau saya nyebarin hoax nanti saya dapat dosa, bukan karakter orang iman. Wah, gimana ya? Tapi kalau nggak disebarin saya nggak asik mulut kalau nggak gibah. Tapi ujung-ujungnya yang menang adalah gibahnya yang menang. Itu berarti di tahap di atasnya amarah, lawamah. Lalu yang ketiga, masuk ke tahap mulhamah. Mulhamah ini adalah karakter di mana seseorang yang dia terilhami dengan ilham-ilham baik. Jadi ketika dia ada niatan kejelekan seperti tadi, ya, contoh kita punya anak kita ada kelas ngaji, nah, di malam hari. Namun di sisi lain, teman sekolahnya ngajak dia untuk hangout bareng, nongkrong dengan teman-temannya menghabiskan malam. Di situ kan berarti dalam satu waktu ada 2 aktivitas yang harus yang ingin dia jalankan, antara ngaji dan juga nongkrong. Ketika orang tersebut, anak ini sudah ada di tahap mulhamah, maka dia akan bertarung dulu pikirannya. Waduh, kalau saya ngaji, pahalanya besar. Pahalanya gede. Namun kalau saya nggak nongkrong juga, nanti sebenarnya saya ketinggalan zaman. Pengen banget sih nongkrong sama teman-teman. Nah, tapi nanti muaranya, dia itu terilhami dengan baik sehingga ngajinya lah yang menang. Nah, itu karakter mulhamah. Seperti yang dijelaskan tadi di awal, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Nah, itu adalah dia yang terilhami dengan ilham-ilham baik sampai bermuara nanti di tahap karakter diri yang mutmainnah. Yang mana mutmainnah ini sudah tidak ada pertarungan di kepalanya. Ketika ada ilham jelek, langsung terpental ilhamnya. Ketika ada ilham baik masuk, tanpa ada motivasi, tanpa ada inspirasi, langsung menjadi diri dia sendiri. Dan dia senang, bahagia ketika dia berhasil menjalankan niat-niat baiknya dia. Dan dia tidak tergoyahkan. Makanya karakter mutmainnah ini, dia ketika ada ilham buruk masuk, tidak ada pertempuran dulu. Kerjain gak ya? Tapi lagi nanggung nih, lagi kesempatan nih ya. Tidak ada pikiran itu. Karena tahap mutmainnah ini adalah goalnya seseorang bisa mengatur pola pikirnya dengan baik. Nah, kalau kita lihat resep yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Husain, Rasulullah mengajarkan doa agar kita selalu dapat ilham yang baik, yaitu adalah doanya Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi.
Ya Allah, berikanlah saya, ilhamkanlah saya petunjuk, dan jagalah saya atau jauhilah saya dari jeleknya diri saya. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi dengan kita melazimkan doa Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi, Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi, maka itu akan membantu kita agar Allah berikan ilham-ilham yang baik kepada kita, sehingga tahap kehidupan kita semakin berubah dari amarah sampai ke mulhamah, dari amarah lanjut lagi ke tahap lawamah, lanjut lagi ke tahap mulhamah, lanjut lagi ke tahap mutmainnah. Sampai di tahap mutmainnah ini berarti kita sudah sukses bagaimana mengatur pola pikir kita dan memperbaiki kualitas diri kita. Sebab para saudaraku sekalian, orang iman itu adalah orang yang mempunyai cara berpikir yang baik. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hadid, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, dijelaskan orang iman itu ya ayyuhalladzina amanu taqullah yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Jadi orang iman itu yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Jadi orang iman itu diberikan sama Allah dua rahmat. Yang mana dengan dua rahmat ini orang iman itu bisa berjalan dalam kehidupannya dengan cahaya, sehingga ketika dia menjalani segala macam aspek kehidupan, segala macam terpaan kehidupan tetap cerah dan terang. Apa itu dua rahmat yang Allah berikan? Yang pertama rahmatnya adalah ilmu, yang kedua adalah taufik. Taufik ini adalah ilmu yang sudah dia dapat, dikerjakan, dibiasakan sampai menjadi karakternya dia. Ini dua yang kita gapai karena kita paham diri kita punya 4 tahap perbaikan pola pikir tadi sampai di tahap mutmainnah. Ya, sebab mutmainnah ini adalah karakter jiwa yang nanti akan Allah panggil di hari kiamat untuk menuju surganya Allah. Allah panggil dalam surat Al-Fajr, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, seperti itu para saudaraku sekalian. Maka dengan seperti itu ilham kita akan terlatih semakin baik dan juga keimanan kita pun akan bertumbuh dengan baik beserta dengan ketakwaan kita. Sebab orang iman itu kalau kita ingin lihat kualitas baik kehidupannya, lihatlah keimanannya. Kalau kita ingin melihat kualitas baik keimanannya, maka lihatlah kefahamannya. Dan semua itu akan dibuktikan dalam bentuk ketaatannya kepada Allah. Nah, seperti itu para saudaraku sekalian. Semoga pertemuan kali ini kita mendapat banyak sekali hikmah dan manfaat. Dan semoga Allah berikan kita ilham-ilham yang baik dalam setiap keadaan sampai kita nanti bisa memperoleh keadaan jiwa di tahap mutmainnah. Cukup sekian akhir qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.